adik-adik. Wah, gak kerasa ya kita udah sampai di minggu terakhir di bulan Juni, Kak. Kak Tata gimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa dong, Kak. Kalau Kak Vina gimana? Wah, puji Tuhan luar biasa. Kalau adik-adik gimana? Kakak yakin adik-adik juga luar biasa, amin. Yuk kita mau persiapkan hati kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Yuk mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu, Engkau masih membangunkan kami Tuhan pada hari ini. Sungguh Engkau Allah yang baik dan hari ini kami mau lebih lagi memuji dan menyembah nama-Mu. Kiranya Engkau ya berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik di sini siapa yang udah siap memuji Tuhan bisa lambaikan tangannya. Wah, Kak Tata udah siap kan? Udah dong, Kak. Kak Pina juga udah siap banget. Adik-adik siap kan? Kalau udah siap bisa beri tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Yuk, Kak. Yuk, kita mau pakai huruf besar semua ya. Katakan I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Sekarang huruf kecil semua, yuk nyatakan I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a. Sekarang L sama O-nya yang besar, Kak. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Sekarang V sama E-nya yang besar nyatakan I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Sekarang L sama V-nya yang besar nyatakan I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Katakan everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Bisa beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kak Vina, Kak Vina. Iya, Kak Tata. Setiap kita minimal dikasih berapa talenta sih, Kak? 1 talenta, Kak. Kalau gitu kita harus menggunakan talentanya kan, Kak? Iya dong, Kak. Adik-adik siap? Yuk, Kak. Ya gerakannya ya adik-adik. Big and small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya
Kak Tata? Kalau setiap kita punya 1 talenta, Iya. berarti kita harus menggunakannya kan kalian? Iya dong. Kalau kita harus menggunakannya, Iya. kita pasti bisa memuji Tuhan dong. Iya dong Kak Tata. Siapa yang mau jadi anak kerajaan Allah bisa lambaikan tangannya. Yuk Kak. Diciptakan segambar dengannya, ku telah ditebus oleh darahnya. Haleluya. Akulah anak kerajaan Allah, ku diutus menjadi saksinya, sampai seluruh generasiku diselamatkan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, menjadi duta kerajaannya dimanapun ku berada, setia sampai akhir, memegang firman Tuhan. Ku bangga jadi anaknya, anak kerajaan Allah. Akulah anak kerajaan Allah, diciptakan segambar dengannya, ku telah ditebus oleh darahnya. Haleluya. Akulah anak kerajaan Allah, ku diutus menjadi saksinya, sampai seluruh generasiku diselamatkan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, menjadi duta kerajaannya dimanapun ku berada, setia sampai akhir, memegang firman Tuhan. Ku bangga jadi anaknya, anak kerajaan Allah. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, menjadi duta kerajaannya dimanapun ku berada, setia sampai akhir, memegang firman Tuhan. Ku bangga jadi anaknya, anak kerajaan Allah. Ku bangga jadi anaknya, anak kerajaan Allah. Ku bangga jadi anaknya, anak kerajaan Allah. Ya, yuk adik-adik kita mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah adik-adik, tadi kan kita udah dibilang kalau masing-masing dari kita itu punya talenta. Nah yuk kakak ajak adik-adik yang mau talenta itu buat memuliakan nama Tuhan. Yuk kakak ajak kita mau lebih lagi angkat tangan. Kita mau lebih lagi fokus sama Tuhan. Kita mau lebih lagi nyenengin hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan
lembut nyatakan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Yuk adik-adik, lebih lagi sambil angkat kedua tangan, kita lebih lagi nyatakan, ku mau menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, biarkan dalam setiap hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Karena hal itu yang akan selalu kami rindukan Tuhan. Dan sekarang kami mau lebih lagi rindu untuk menyenangkan hati-Mu, untuk duduk diam Bapa, mendengarkan isi hati-Mu. Engkau berkati kakak Tuke yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang berkati lidah bibirnya, agar apa yang diucapkan ya Bapa dapat tertanam dalam hati kami Tuhan. Dan Engkau yang berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba untuk menerima dan mendengarnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yuk adik-adik yang udah siap buat menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi nih sama Kak Titin di minggu terakhir di bulan Juni. Wah, hari ini Kak Titin mau cerita tentang apa sih? Mau kasih firman tentang apa? Wah, Kak Titin mau kasih tema, yaitu God Given. Wah, diambilnya dari Matius 25 ayat 14-30. Wah, nih adik-adik, Kak Titin bawa apa nih? Ada yang tahu? Oh bukan, ini bukan roti ya, tapi ini adalah kotak. Weh, kotaknya ini berlubang. Ada isinya nggak di dalamnya? Nggak ada ya. Nah, Kak Titin mau ngapain sih? Nih, Kak Titin mau liatin adik-adik sulap. Weh, udah pernah lihat sulap adik-adik? Yang udah coba anggukin kepalanya. Tung tung. Wah, nih Kak Titin mau ngadain sulap. Yang pertama, ini kotaknya kosong ya, kosong tuh, kosong, gak ada apa-apanya. Wah, Kak Titin mau masukin uang koin. Nah, uang koinnya ini 500-an. Nah, adik-adik bisa lihat ya. Kak Titin coba masukin. Kak Titin masukin. Kira-kira, tuh kedengaran kan suaranya? Kira-kira kalau Kak Titin masukin uang 500-an, terus jadi apa ya? Adik-adik hitung ya. Kira-kira jadi apa nih 500-annya tadi ya? Mau lihat adik-adik? Penasaran? Kak Titin juga penasaran. Toreng. Wah,
jadi 10.000. Uang yang tadi 500-an koin jadi 10.000. Keren banget ini kotak ya. Keren banget. Uang yang 500-an tadi masih adik-adik tuh. Jadi 10.000. Kira-kira kalau Kak Titin masukin lagi ya. Berapa ya enaknya ya? Kak Titin mau masukin 2.000-an. Adik-adik tahu kan uang 2.000 kayak apa? Nih Kak Titin kasih tunjuk dulu. Dah ya, coba Kak Titin masukin. Plung. Jadi berapa ya kira-kira? Adik-adik penasaran kan? Wah, jadi berapa nih 2.000-nya tadi? Jadi 20.000. 20-annya mana Kak? Masih dong, mana ya? Tuh. Ya ampun, enak banget ya. Masukin 2.000 jadi 20.000. Kotaknya benar-benar ajaib. Padahal kotaknya kosong. Wah, kira-kira kalau Kak Titin masukin uang 5.000. Mana ya uang Kak Titin yang 5.000? Nah, ini 5.000 ya adik-adik. Coba Kak Titin masukin ke kotak ajaib. Jadi berapa ya kira-kira ya? Wah, bakal jadi banyak kayak penasaran. Kocok. Hah? Jadi 50.000. Keren banget ini emang kotak. Keren banget. 5.000-nya jadi 50.000. Wah, memang ini kotak ajaib banget. Padahal dalamnya gak ada apa-apanya. Tuh kosong. Tapi kira-kira kalau Kak Titin masukin 10.000-an bisa jadi 100 gak ya adik-adik? Kita coba ya. Ini 10.000 nih Kak Titin masukin ke kotaknya. Jadi apa ya? Wah, jadi 100.000 gak ya? Aduh, semoga jadi 100.000. Bener loh adik-adik. Jadi 100.000. Wah, ini memang kotaknya benar-benar ajaib. Wah, kayaknya kalau adik-adik punya kotak kayak gini, seneng gak? Seneng banget Kak Titin. Uang jajannya bisa tambah banyak dari kotak ini. Tapi tahu gak adik-adik? Ternyata sulap yang Kak Titin pakai tadi itu hanya kemampuan tangan Kak Titin yang cepat. Terus sama perlengkapan sulapnya yang keren. Bukan karena kotaknya ajaib, kotaknya itu kelihatannya bagus banget. Bukan, tapi karena gini, berlipat kali gandanya yang tadi dimasukin nih uang-uangnya. Itu karena apa? Bukan kotaknya yang ajaib, tapi karena kecepatan tangan Kak Titin sama alat sulapnya ini. Kak Titin mau ngomong apa sih? Ternyata pelipat gandaan itu bukan secara ajaib kayak sulap tadi. Tapi yang namanya pelipat gandaan itu harus benar-benar dikerjakan, diusahakan. Gak ada yang instan. Kalau tadi sulap kan hanya kebiasaan tangan kita yang cepat, mungkin peralatan sulapnya yang keren. Tapi yang namanya pelipat gandaan tidak ada yang instan, harus dikembangkan, harus digali adik-adik. Wah, Kak Titin mau cerita apa nih? Waktu itu ada seorang tuan. Tuan ini kaya raya. Dia panggil ketiga hambanya, hamba pertama, hamba kedua, dan hamba yang ketiga. Nah, lalu hamba pertama dipanggil sama tuannya. Hamba pertama kesini. Aku mau kasih kamu 5 talenta. Hamba yang pertama bersuka cita banget adik-adik. Lalu apa yang dia lakukan? Dia lalu memanggil hamba yang kedua. Hei, hamba yang kedua, kesini. Aku mau kasih kamu 2 talenta. Bener, hamba yang kedua juga suka cita waktu menerima itu.
Dan hamba yang ketiga dipanggil, hamba ketiga ke sini, aku mau kasih kamu 1 talenta. Wah, tahu nggak adik-adik, dari 3 hamba ini, hamba yang pertama dia langsung mengerjakan talentanya, digali talentanya, terus diasah talentanya. Tiba-tiba talenta itu berlipat kali ganda. Jadi berapa Kak Titin? Yang tadinya cuma 5 jadi 10. Hamba yang kedua juga sama. Yang hanya 2 berlipat kali ganda jadi 4. Dan hamba yang 1, dia gak kembangin, dia simpen, dia kubur di dalam tanah. Hamba yang pertama bilang, wah, aku udah berlipat kali ganda, aku berbuah jadi 10. Nah, tuannya pulang nih. Lalu tuannya memanggil 3 hamba yang dikasih berapa tadi? Semua talenta-talenta. Hamba yang pertama, apa yang kamu udah hasilin? Wih Tuan, aku sudah mengembangkan talenta. Yang tadinya 5 jadi 10. Tuannya bilang gini, bagus. Kamu mengerjakan sesuai dengan apa yang aku suruh. Terus hamba yang kedua, Tuan, aku juga menghasilkan berlipat kali ganda. Berapa? Tadinya 2 jadi 4. Wah, sungguh baik kamu hamba yang kedua. Begitu hamba yang ketiga datang. Wah, hamba ketiga, apa yang kamu sudah hasilkan? Adakah pelipat gandaan? Hamba yang ketiga bilang gini, nih Tuan, aku kembalikan talentamu. Aku tuh ya males. Ngapain talentanya dikembangin? Kamu enak-enak pergi, aku suruh ngembangin. Nih aku kembaliin. Tahu nggak? Tuannya marah adik-adik. Sampai dibilang gini, engkau sudah tidak berkenan. Wah, akhirnya apa? 1 talenta itu diberikan kepada hamba yang pertama. Karena dia bisa apa? Melipat gandakan jadi 10. Wah, Kak Titin mau cerita apa sih dari ini? Apa yang kita pelajari dari hal ini? Ternyata talenta itu diberikan Tuhan. Nah, talenta itu apa Kak Titin? Talenta itu bakat atau kemampuan yang dimiliki setiap adik-adik. Dan yang kerennya lagi, talenta antara Kak Titin sama adik-adik itu berbeda. Tapi itu spesial. Nah, dan itu harus dikembangin. Kenapa? Karena gini, nanti kalau kita ketemu Tuhan, kita akan ditanya, apa aja nih talenta yang ada di diri adik-adik sama Kak Titin, udah dikembangin belum? Wah, jadi caranya gimana Kak Titin supaya talenta itu berlipat kali ganda kayak hamba yang pertama sama kedua? Yang pertama gini, talenta itu yang adik-adik punya harus dikembangkan. Sekecil apapun talenta yang adik-adik punya harus dikembangkan. Lewat apa? Nih contoh, kalau adik-adik yang bisa matematika, itu yang harus digali terus. Aku jago matematika. Aku harus belajar lebih sungguh-sungguh supaya aku makin pintar. Mungkin adik-adik yang lain, aku gak bisa matematika Kak Titin. Aku suka banget sama yang namanya menghafal. Aku tuh kalau menghafal pelajaran, menghafal firman Tuhan, gampang banget Kak Titin. Nah, itu harus mulai ditemukan dalam kehidupan adik-adik supaya bisa dikembangin. Siap kan? Terus apalagi contohnya Kak Titin? Mungkin kita bisa bercerita, kita bisa
bikin orang itu kalau kita cerita, oh iya ya. Nah, kita bisa kembangin. Jangan sampai kayak hamba yang pertama. Dia kubur, dia anggap gak penting. Padahal talenta itu harus dikembangin. Kalau gak penting, gak berharga, itu sampah namanya. Tapi kalau talenta itu berharga, makanya harus dikembangin. Ya, yang kedua, apa sih Kak Titin? Semua yang Tuhan beri adalah anugerah. Kalau yang Tuhan beri itu adalah anugerah, kita gak boleh jadi adik-adik yang egois. Contohnya gimana Kak Titin? Aku kan pinter matematika. Ngapain aku ngajarin temenku? Biar dia belajar sendiri. Wah, itu Tuhan gak suka lihatnya. Terus, aku kan emang paling pinter. Terus kenapa? Aku gak mau bagi pinterku sama teman-temanku. Wah, Tuhan sedih. Padahal semua yang Tuhan berikan adalah anugerah atau berkat. Kita gak boleh jadi adik-adik yang gini, egois. Kalau orang yang egois itu lupa sama bersyukur. Padahal semua yang kita punya, talenta yang ada di hidup kita itu pemberian Tuhan. Jadi harusnya kita bersyukur, bukan hidup dalam egois. Wah, siap ya hidup yang gini, mau menyatakan Tuhan itu pemberi talenta, anugerah buat hidupku. Jadi aku mau mau bersyukur, gak mau jadi adik-adik yang egois. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena talenta itu adalah perpanjangan tangannya Tuhan. Jadi gini, kita harus jadi alatnya Tuhan. Caranya gimana Kak Titin? Aku kan masih kecil. Caranya gampang adik-adik. Kalau adik-adik pintar matematika, ajarin teman-temannya yang pintar yang lainnya. Terus kalau adik-adik suka sama menghafal, temennya gak bisa menghafal, adik-adik bisa ajarin. Terus kalau adik-adik bisa bermain musik, adik-adik bisa bagi. Bisa ini loh caranya main gitar tuh gini. Adik-adik mungkin talentanya ramah, suka nyapa orang. Ajakin teman-temannya untuk ikut Golkit, untuk ikut ibadah. Nah, itu kepanjangan tangan Tuhan. Jadi sebagaimanapun sebisa kita harus jadi berkat buat orang lain. Kak Titin, nanti kalau udah jadi berkat buat orang lain, aku tambah bodoh dong, gak dapat apa-apa. Salah. Semakin kita banyak ngajarin teman-teman kita, justru kita makin pinter. Wih, keren kan? Sebanyak kita ngajarin teman-teman kita, justru kita akan makin pinter. Makanya kalau punya talenta harus punya arti buat siapa? Buat orang-orang di sekeliling kita. Buat papa mama, buat koko, buat cici. Jangan gini, biar aja, aku kan emang pinter, aku gak mau bagi. Salah. Justru kalau kita bagi, kita malah semakin pinter. Keren banget ya. Wah, itu adik-adik yang harus kita lakukan. 3 hal itu. Talenta itu adalah apa tadi? Yang pertama, talenta itu harus dikembangin. Yang kedua, semua yang Tuhan beri, talenta yang Tuhan beri adalah anugerah. Yang ketiga, kita harus jadi kepanjangan tangannya Tuhan. Wah, dari talenta itu. Emang ayatnya ada Kak Titin? Ada dong. Ayatnya ada. Dan adik-adik jangan lupa hafalin juga ya ayatnya. Ada di Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tuh kan,
Jadi kalau kita punya talenta, kita harus kembangkan dan jadi berkat buat orang lain. Wih. Nah, sekarang siapa nih yang mau talenta itu dikembangin jadi berkat punya buat banyak orang? Wih, Kak Titin udah lihat nih yang angguk-angguk kepalanya. Nah, sebelum kita berdoa, Kak Titin mau bongkar nih. Wih, tadi sulapnya Kak Titin keren ya, bisa berlipat kali ganda. Ternyata tahu nggak adik-adik, Kak Titin sudah membuat kotak ini sama Kak Uli. Dalamnya ada apanya coba? Lihat ya. Wah, ternyata ada amplop-amplop kecil di dalamnya nih. Sehingga uangnya bisa disimpan. Jadi sebenarnya ini hanya peralatan aja, bukan hal yang wah keren ya, bukan. Weh, yuk kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat talenta yang Tuhan beri dalam hidup kami. Sekecil apapun talenta yang ada dalam hidup kami mau kembangkan, kami mau jadi kepanjangan tangan Tuhan. Bahkan kami bisa bersyukur dengan talenta yang kami punya. Ampuni kami kalau kami suka menolak untuk kami melayani Tuhan dengan talenta kami. Tapi mulai hari ini kami mau janji di hadapan Tuhan, kami mau melayani dengan talenta yang aku punya, sehingga Tuhan tersenyum atas kehidupan setiap kami. Kami mau belajar sejak kecil Tuhan. Sebentar kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk melakukannya dengan setia sampai kami bertemu Tuhan yang kedua kalinya, sehingga talenta kami berkembang, memberkati banyak orang. Bahkan kami bersyukur buat semua talenta yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, tadi kan kita udah dengerin firman Tuhan nih. Dan sekarang saatnya pengumuman. Yang pertama, Kak Tata, Cool Kids akan diadakan setiap hari Jumat jam 5 sore via Zoom Meeting. dan untuk ibadah 2K untuk kelas kecil akan diadakan via YouTube jam 8 pagi. Yang kelas besar Via Zoom Meeting jam 10 pagi. Nah, dan adik-adik ada pengumuman terakhir yang luar biasa, yaitu tahun ini akan diadakan Camp 2K. Nah, yang akan diadakan tanggal 1 sampai 3 Juli. Nah, buat adik-adik hari ini loh pendaftaran terakhirnya. Jadi buat adik-adik yang mau ikut dan yang kepo, yuk bisa langsung aja daftar ke kakak-kakak di bawah ini. Kakak tunggu ya teman-teman. Sekian pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.